Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak bunda yang solih dan solihah? Hari ini kita belajar tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran 4. Selamat belajar. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membangun aktivitasnya. Nah, anak-anak silahkan perhatikan gambar ini ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa yang diceritakan gambar tersebut? Gambar tersebut menceritakan penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari seperti menonton TV, menyalakan lampu, AC, dan kulkas. Kemudian yang kedua, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik, yaitu menyalakan televisi, lampu, kulkas, dan AC menggunakan energi listrik. Jadi untuk materi ini silakan Ananda catat di buku ya, biar nggak lupa. Nah, gagasan pokoknya adalah dari gambar tersebut yaitu pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, listrik merupakan sumber energi yang membuat kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah berhemat menggunakannya. Nah, silahkan Ananda lihat gambar yang sudah Bunda tayangkan ya. Diperhatikan dan diamati. Dari gambar tersebut bisa kita tarik kesimpulan untuk pertanyaan yang pertama, apakah kita berhak menyalakan televisi? Ya, kita berhak menyalakan televisi, tapi saat kita tidur sebaiknya TV dimatikan. Yang kedua, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton, maka terjadi pemborosan energi listrik. Yang ketiga, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Jika kita akan tidur, sebaiknya semua alat elektronik dimatikan. Peralatan listrik yang tidak digunakan juga harus dimatikan ya nak. Yang keempat, apa yang perlu kita perbaiki dari sikap dari gambar tersebut? Yang perlu diperbaiki adalah sikap kita dalam memanfaatkan energi listrik. Kita harus menggunakannya dengan bijak dan hemat. Jangan menggunakan energi listrik dengan boros. Nah, ini gambar berikutnya. Jadi Ananda bisa lihat di sini ada ayah, bunda, dan kakak sedang menonton TV ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah kita berhak menyalakan televisi? Ya, kita berhak menyalakan televisi karena melalui televisi kita bisa mendapatkan informasi, pengetahuan, dan hiburan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa manfaat kita menonton TV bersama anggota keluarga? Nah, manfaatnya adalah dapat menambah kedekatan antar anggota keluarga, dapat menyaring informasi yang benar terhadap siaran TV yang perlu bimbingan orang tua, dan dalam pemanfaatan energi listrik pun akan lebih hemat. Pertanyaan yang ketiga, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Nah, apabila menonton TV sendiri-sendiri, maka tidak adanya kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga. Karena semua anggota keluarga bersifat individual. Dari segi pemanfaatan energi listrik pun juga terjadi pemborosan energi listrik. Nah, yang keempat, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas adalah menonton TV dapat menambah pengetahuan, hiburan, dan kedekatan antar anggota keluarga. Menonton TV secara bersama-sama lebih hemat energi daripada menonton TV sendiri-sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Jawabannya adalah jika kita tidak menghemat energi listrik,
dan boros listrik, maka akan berdampak pada berkurangnya pasokan listrik sehingga terjadi pemadaman listrik bergilir. Yang kedua, apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Jelaskan. Ya, dengan kita boros energi listrik, maka kita boros akan sumber daya alam. Energi listrik yang kita pakai berhubungan dengan sumber bahan bakar untuk pembangkit listrik. Sumber daya alam tersebut adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga jika kita boros, maka suatu saat kita akan krisis energi dan dampaknya bisa sangat luas. Yang ketiga, mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang? Nah, hak dan kewajiban harus seimbang. Keduanya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Namun, pelaksanaan keduanya harus seimbang agar terwujud keadilan. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Yang pertama, gunakan peralatan rumah tangga dan kantor hanya yang bersifat hemat energi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang kedua, matikan alat elektronik, komputer, air, dan lampu juga televisi jika sudah tidak digunakan, dan gunakan setrika listrik sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, gunakan lampu hemat energi namun memiliki cahaya yang cukup terang seperti lampu LED. Selanjutnya, tidak membiasakan diri untuk berperilaku boros sehingga gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan secara bergantian dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Kemudian, mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidur. Nah, sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan saja adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Sekarang saatnya kamu menceritakan pengalamanmu menggunakan listrik di rumah. Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu secara seimbang? Nah, setiap hari aku menggunakan listrik dan menyalakan kipas angin dan TV. Aku berhak menyalakan kipas angin untuk menyejukkan diriku, dan aku juga berhak menonton TV yang aku sukai. Setelah aku menyelesaikan menggunakan kipas angin, aku langsung mematikannya untuk melaksanakan kewajibanku secara seimbang. Dan setelah aku nonton TV dengan puas, aku segera mematikannya agar energi listrik tidak terbuang sia-sia. Baiklah, Bunda akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tentang apa? Ya, tentang cara menghemat energi listrik. Yang kedua adalah hak dan kewajiban. Jadi, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu menghemat listrik, ya. Baiklah, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk anak-anak Bunda meskipun kita belajar di rumah aja.